Gue sih pengen nyikapin bahwa kemudian ternyata anak muda di Indonesia tuh masih butuh sekali ruang edukasi, tapi lewatnya lewat sosial media, Jup. Betul. Konsennya itu selalu kayak seolah-olah kita tuh kayak serem banget gitu. Kita berusaha menginisiasi sebuah penelitian dan ternyata ada 9 jenis racun yang bahkan tidak terdeteksi dan bahkan tidak ditemukan di rokok elektronik di penelitian kita kemarin gitu. Nah ini kan harus kita edukasikan gitu loh ke masyarakat umum sehingga persepsinya nggak salah. Ada hal yang harusnya kita bisa educated well. Tapi terus misalnya kita mau nunjukin, guys, jadi yang tertera di sini, gue lupa anjing nggak boleh muncul ini. Kita itu nggak bermasalah terhadap paru-paru dan segala. Artinya kan dengan adanya vape kita ngurangin loh budgetnya BPJS. Ya. Karena aksesnya kita ditutup untuk edukasi. Terus dia kenapa-kenapa? Yang disalahin siapa? Vape. Habis pegang vape ini orang. Sama konten kreator nggak boleh. Mereka tahu nggak sih sebenarnya bahwa yang dikerjakan dalam media sosial itu kita nggak cuman ngomongin bahwa lu beli ini. Lu harus beli ini. Wah gila ini beliable banget gitu. Hak-haknya orang untuk setidaknya mengurangi kadar resikonya jadi tereliminasi karena dia gak tahu mesti dapetin informasinya dari mana. Ini udah aman. Dianggaplah kemudian bisa dan diizinkan untuk beredar. Oke? Ini siapa yang mau nyampein gitu maksud lo kan? Oke, kita anggap aja kemudian ini terjadi. Pasal ini tidak bisa diganggu-gugat ya. Lo akan ngapain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngomong di Depan. Ini kali ini topik bahasannya masih sama ya. Cuman sebelum kita ngomongin topik bahasan mengenai PP, peraturan pemerintah dan yang pastinya akan bikin ruwet ya. Gue sih pengen nyikapin bahwa kemudian ternyata anak muda di Indonesia tuh masih butuh sekali ruang edukasi. Tapi lewatnya lewat sosial media, Jup. Betul. Ya, misalnya contohnya nih. Alkohol, penggunaan alkohol itu kan sebenarnya sama nih dibatasin, ya kan dibatasin juga, nggak boleh juga di bawah umur gitu ya. Tapi nyatanya seorang mahasiswi umur 21 tahun ya menggunakan alkohol, terbukti menggunakan alkohol, amfetamin ya kalau nggak salah. Dan dia menabrak seorang ibu-ibu ya, dan meninggal. Ini kan sebenarnya ada kasus yang emang sebenarnya boleh dikonsumsi tapi ternyata karena minimnya edukasi dan bisa jadi ya dia tidak sadar bahwa alkohol itu dampak pengaruhnya itu bukan masalah ke kesehatan tubuh, tapi kesehatan akal gitu. Kesehatan akal sama umur orang kan sampai dihilangin gara-gara. Enggak, gue mau men-challenge itu soal Dr. Tirta waktu itu ngomong di Vindes adalah dia bilang bahwa kenapa sih alkohol sama rokok itu seolah rokok itu jauh lebih berbahaya dan Dr. Tirta itu ngomong karena ada instrumen tubuh, ada organ tubuh dalam manusia gitu ya, yang ada ginjal dan pankreas yang bisa menyaring bahaya dan dampak dari alkohol. Dia bilang gitu, kalau paru-paru katanya nggak ada. Itu di tubuhnya, di otaknya nggak, di filternya juga ternyata gitu. Maksudnya ini sesuatu hal yang menurut gue seharusnya narasinya tuh jangan seolah-olah cuma masalah kesehatan doang gitu. Narasinya adalah bahwa alkohol itu juga aturannya harus dibuat sama ketatnya mungkin ya atau mungkin bahwa ternyata edukasi mengenai penggunaan alkohol ya harus lebih banyak dikuatin lagi karena emang diizinkan beredar gitu, diizinkan beredar dan boleh dikonsumsi oleh boleh dikonsumsi oleh batas usia tertentu gitu kan, sama 21 18 kalau nggak salah 18 kalau alkohol ya. Nah, tapi ternyata penyalahgunaannya tetap ada. Mungkin karena justru minimnya edukasi mengenai penggunaan alkohol. Nah, kita langsung bahas karena gue datengin salah satu orang yang menurut gue sepak terjangnya paling berpengaruh di industri vape untuk masalah sosial media. Ya, bukan gue ya. Bukan lu, bukan. Jauh banget. Jauh banget. Lo nggak sesombong itu soalnya. Oh ya. Ini ada Fernan Hula Hula. Ya, ini selamat malam. Kita tayang jam berapa? Belum tahu. Terserah Bayu kan. Oh iya Bayu. Oke. Kan di YouTube juga nggak ada prime time-nya, jadi terserah orang lagi ngantuk nonton. Iya. Kalaupun ditayangin jam 8, orang muter siang. Bener sih, suka-suka orangnya ya. Dia selesai macul jam berapa. Makanya. Iya bener. Lah,
Lu nih ya, Fernand ya. Lo adalah menurut gue salah satu orang dan mungkin yang paling berpengaruh. Lo subscriber terbanyak. Lo Tatonya terbanyak. Ada yang lebih banyak. Ada lo pernah kalau followers terbanyak. sampai sekarang emang siapa yang followers? Nadia sama lo? Coba ya kita cek dulu ya. Nadia, Mark Zuckerberg. Woi kejauhan. Cristiano Ronaldo. paling tinggi, paling tinggi. Coba. Oh iya Nadia Lukiana ya. Nadia paling tinggi kan? Nadia paling tinggi, gue nomor 2 ya. Ya. Nadia Lukiana kenapa paling tinggi dia? Followers ya? Ini mau jawaban gue versi gue sekarang apa versi gue berapa bulan lalu nih? Oh, kalau yang sekarang Kalau di lebih Jawa- kalem ya. Kalau di Jawa itu ada ininya. Ada apa? Tapi ini nggak berlaku untuk Nadia. Iya. Kalau Nadia gue tahu sepak terjangnya, gue tahu karyanya. Iya, Tapi iya, untuk iya. influencer cewek misalnya di Jawa itu ada peribahasanya. Apa tuh? Wong wedok pokok susune gede, followernya akeh. Oh. Tapi kalau Nadia kan Jadi kalau kita- subscriber gede karena ake-ake. Apa itu sih ake? kalau Nadia gue tahu dia karyanya, terus dia kan kebetulan hand painted apa itulah itu keren. Dia sih. ilustrator. Ilustrator, ya. Emang punya skill gitu ya. Skillnya emang dia Maksudnya si Fernand, kalau di Jawa itu ada persepsi, pokoknya kalau perempuan gede ya, pasti followersnya Iya. Tapi jangan ngomongin. udah nggak boleh ya? Kepleset dikit kan nanti kita dihukum 9 sampai 10 juta. Oh ya? Oh iya. Yang kata ngomongin gokil udah yang- disahkan. yang Tapi kan ngomongin- kita tidak merendahkan. Betul, nggak merendahkan. Kita cuma ngomongin fakta. Nah. Enggak kalau gua nggak itu juga pasal menurut gua lucu ya. Kalau gua nggak boleh ngomongin misalnya terus gua cerita sama teman gua dalam sebuah podcast gitu. Gua kemarin emosi banget. Kenapa? Masa ada seorang cewek terus digesek-gesek ke gua kan kayak geli gitu. Ini kan yang dirugikan gua gitu maksud Iya, gua. iya, Tapi yang bisa kena pasal gua ceritanya. Oke. Kan aneh gitu. Gara-gara ngomong doang. Gara-gara kita ngomongin wanita dalam bentuk ini organ kelaminnya gitu. Bukan kelamin. kelamin. Bukan kelamin, organ vital. Kata-kata menonjol, hal yang menonjol. Iya di pasalnya pokoknya tentang organ kewanitaannya lah. atau Organ kewanitaan organ- yang tidak dimiliki oleh laki-laki dalam bentuk brutal. Iya, ini nih suka mancing-mancing. Enggak, tapi memang sebetulnya nggak ada. Kalau brutal tuh pentilnya ada kelewang, tuh brutal banget tuh. Itu brutal banget tuh baru tuh. Kalau jalan tiba-tiba dia pogo gini nih. Iya, Wah, gitu. mosing. Sampai mukul kepala orang. Wah gitu. Wah itu baru. Itu brutal. Jadi kalau sebenarnya dimaksud dengan itu apa? Di kepala lo. Ini kayak misalkan dikancingin, kancingnya lepas lah gitulah. Makanya kayak gitulah. Iya, brutnya apa berarti? Hah? Brutnya apa? Bruto. Musuhnya Popeye. Iya, ngelawan mulu dia. Brutus itu. Oh iya, sorry. Brutus. Sorry. Brutus. Ya tapi intinya ngelawan kehendak lah. Kayak gorengan udah lama dipanasin lagi, nah kayak gitu dong ngelawan Iya, tuh. udah, Yang kalau udah, digigit udah kita ngaret ngikut. banget, udah ngaret. Iya, Oke, kita langsung bahas aja nih. Ini ada PP. Sorry sebelumnya karena di mainframe gue harus agak jauh karena meskipun gue lama nggak ada di sini gue harus tetap membawa campaign gue bahwa gue lelah berbuat kebaikan, faklah kebaikan, jadi kita harus berseberangan ya. Sorry banget. Lo kalau ngeliat kuku gimana? Lihat kuku gini. Bukan gini. Coba gini. Anjing kekuatan kebaikan. Bukan. Ini lebih kayak kalau gue ngomong ini gue dimarahin Adit, ini lebih kayak Kasihan. Oke ya, kita langsung bahas ini. Di pasal, jadi sebelum kita ngomongin pasalnya, gue tuh akan announce sekali lagi tanggal 26 Juli 2024 kemarin, lagi-lagi secara tiba-tiba diresmikan atau ditandatangani sebuah peraturan pemerintah tentang kesehatan. Dan di sini masuk banyak sekali pasal-pasal yang mengatur tentang rokok dan rokok elektronik, ya. Dan di rokok elektronik ini menurut gua ini banyak sekali pasal yang sebenarnya sangat tidak tidak relevan. Kenapa? Karena ya satu, misalnya di undang-undangnya jelas tertulis di 152 itu bahwa harusnya ini diatur terpisah. Cuman kali ini semuanya diatur berbarengan dengan rokok ya, rokok biasa ya, rokok konvensional gitu. Padahal harusnya ini diatur terpisah kalau berdasarkan undang-undang kesehatan. Nah,
ketika sudah kemudian terlanjur ditandatangani oleh Presiden Jokowi ya tanggal 26 Juli kemarin, mau nggak mau kan harus kita telan nih. Harus mau nggak mau ya kita laksanain. Cuman kan setidaknya ada beberapa pasal yang pengen banget gue bahas sama Fernan ini. Karena ini sangat berhubungan dengan banyak sekali influencer atau keinginan kita untuk mengedukasi banyak orang tentang vape, tentang rokok elektronik, bahwa kita ini adalah produk yang sebenarnya less harmful atau lebih baik daripada rokok konvensional. Tapi di sini justru di pasal 446 ini ya, setiap orang yang memproduksi, mengimpor dan atau mengedarkan produk tembakau bla 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 dan rokok elektronik dilarang mengiklankan di media sosial berbasis digital. 1. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melakukan pemutusan akses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik terhadap penjualan produk tembakau dan rokok elektronik pada media sosial berbasis digital berdasarkan rekomendasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Artinya kita ngomongin jualan emang tidak melulu tentang jualan sebenarnya vape itu. Betul. Karena kita beranggapan bahwa ada nilai-nilai yang sifatnya harus kita edukasikan ke teman-teman yang belum tahu dan belum paham. Jangan sampai kayak korban ya perempuan berusia 21 tahun itu yang kemudian melakukan penyalahgunaan alkohol kan gitu loh. Betul. Nah, karena ada satu sisi menurut gua dalam produk apapun, contohnya kayak pisau. nah. Gua pernah beli pisau dapur gitu, cuman yang 2 mata. Jadi satu rough, satu fine gitu. Satu bukan. Rough atau rough sih itu maksudnya satu kasar, satu fine gitu ya. Nah, itu rough, satu fine. Cuman gue gak educated well. Jadi pada saat gue pegang, Gak well educated. ini suka orang Inggris dibolak-balik gue tahu, but we living in Indonesia bro. Iya, tapi takutnya yang nonton YouTube jadi nonton yuk. Tapi kan kalau edukasi ini udah gak boleh. Gak ada yang nonton. Iya, jadi percuma. Kita jangan musuhan, musuhnya sama pemerintah. Iya, benar-benar. Nah itu akhirnya gue harus sobek sih. Karena gue pikir bahwa yang fine itu berarti tajam banget, yang raw berarti tajamnya biasa aja gitu. Tapi pas gue motong ininya gini, jadi ternyata ada cara handling pisau yang berbeda gitu. Kita pegang 2 sisi atau bukan. Itu padahal produk dapur ya, yang which is nggak diatur dalam undang-undang dan segala macam. Atau contohnya kayak kita beli regulator kompor, itu kan ada regulator yang memang setengah itu lepas doang tapi beneran nggak ngecas. Ada yang setengah itu masih ngecas sebenarnya. Oke. Itu kan juga udah bocor. Betul, udah bocor sebenarnya. Itu kan nggak educated well sebenarnya. Cuman ya kita lagi-lagi karena itu nggak diatur sama pemerintah dan segala macam. Sementara hal-hal yang seperti ini menurut gua konsennya itu selalu kayak seolah-olah kita tuh kayak serem banget gitu. Itu yang pengen ditancapkan sampai sebenarnya. Sehingga contoh kalau misalnya terjadi black campaign terhadap vape, kita mau balas apa? Gak boleh tuh ngomongin. Iya. Mau balas apa? Black Jadi Magic juga gak bisa. Gak bisa. Black juga. Magic lebih kayak tisu gak sih itu? Apa sih itu? Tisu. Bukan ya? Black Magic itu apa sih? Magic itu mah. Oh, iya. Enggak, tapi poinnya kan sebenarnya kalau produk-produk tadi yang ini gue akan challenge lo ya, karena kan lo sebagai orang yang selama ini melakukan edukasi tentang vape, lo ngenalin produk dari tahun 2015 kan lo ngelakuin itu kan ya. Yang pengen gue challenge kan sebenarnya kalau produk tadi kan bisa pakai manual book, bisa pakai ya pokoknya tinggal lo taruh di boxnya gitu, kasih manual book, tinggal dikasih tahu. Oh nih yang rough fungsinya untuk ini, yang fine fungsinya untuk ini, cara megangnya ini tinggal dikasih gambar. Oke, betul. Kan gitu ya. Nah, yang pengen gue bawa ke sisi berpikirnya adalah yang banyak menggunakan rokok itu kan sebenarnya juga banyak sekali anak muda emang. Oh, gitu betul. kan ya. Nah, sangat muda. Ada anak kecil juga. Iya. Iya. Kecilan SD juga ada. Tapi gue nggak mau ke arah sana. Yang maksud gue adalah kita kan pengen dapat pengguna yang bijaksana, yang pengennya berhenti merokok, gitu kan, yang sudah menggunakan, gitu loh. Jadi anak-anak muda ini tahu bahwa ini bukan jalan masuk, kan gitu. Dan kalaupun akhirnya mereka menggunakan, bisa bertanggung jawab, sama seperti halnya supaya tadi misalnya lo pengen merayakan sesuatu, lo datang ke klub malam, kemudian lo minum alkohol, tapi kan lo harus tahu batasnya bahwa ya kalau lo udah tinggi gitu, ya jangan nyetir ngebut. Sama at least bawa kondom.
Iya. Oh nyetirnya pakai Jadi kalau kondom lu biar. kalau lu udah tinggi 2 meter, ngeri ya, salah minum itu orang. Iya betul. Ya itu gue dengan adanya rokok elektronik yang kemudian kita anggap kan apalagi dengan kita berusaha menginisiasi sebuah penelitian dan ternyata ada 9 jenis racun yang bahkan tidak terdeteksi dan bahkan tidak ditemukan di rokok elektronik di penelitian kita kemarin gitu. Nah ini kan harus kita edukasikan gitu loh ke masyarakat umum sehingga persepsinya nggak salah. Nah ini buat lo yang sudah memulai karir 2015 untuk mengedukasi, jadinya gimana nih? Jadi lu edukasi pisau berarti. Kalau vape udah nggak ada lu berarti Pisau sama regulator kompor. Ya. Betul. Menurut gua justru point of view-nya adalah ini itu mungkin maksudnya pemerintah mungkin akan backupnya gini. Mereka akan bilang kayak, oh nggak apa-apa, lu kalau mau tetap edukasi silahkan. Tapi dengan ketentuan ini nggak boleh ada adegan ini dan segala macam lu nggak. Nah sementara misalnya gue mau mencontohkan, setiap manusia ini yang mungkin nggak banyak teman-teman orang tahu nge-vape karena FOMO dan segala macam ya. Nggak banyak yang tahu bahwa kadar nikotin yang tertera dalam label itu harusnya itu menyesuaikan terhadap personally masing-masing. Jadi kayak lu coba ternyata lu pusing, oh lu mesti turunin. Atau lu coba ternyata lu makin banyak nge-vape-nya, oh berarti lu naikin gitu. Jadi ada hal yang harusnya kita bisa educated well. Tapi terus misalnya kita mau nunjukin, guys, jadi yang tertera di sini, gua lupa anjing nggak boleh muncul ini. Nah terus gue mau pakai apa, ilustrasinya apa gitu. Itu membatasi gitu. Dan sementara pemerintah selalu berpikir bahwa kita itu adalah virus baru, momok baru. Ini rokok aja kita udah mau mulai kurangin, ini lagi muncul gini. Padahal enggak, kita kan, nih logika berpikir santainya menurut gue gini. Pemerintah dalam setiap tahun menghabiskan dana miliaran triliunan untuk membiayai BPJS. Betul. Tapi by data, pembiayaan BPJS itu beberapa juga angka terbesarnya, atau mungkin bukan yang terbesar ya, tapi angka besarnya adalah dari paru-paru dan segala macam. Nomor 1 jantung nomor 1. Nomor 2 diabetes dan setelah itu ada turunannya misalnya paru-paru kita berperan aktif loh terhadap menggunakan jasa BPJS. Tapi dalam kita udah pernah melakukan sekali dan kayaknya 2 kali di tahun 2020 kita pernah melakukan ronsen pengumpulan data dan segala macam di mana kita itu nggak bermasalah terhadap paru-paru dan segala. Artinya kan dengan adanya vape kita ngurangin loh budgetnya BPJS. Mungkin kita dapat budget BPJS untuk paru-paru 15%. Kita kurangi gitu. Ya udah 15% ini nggak ada plus gua bayar lu cukai. Tapi people-nya harus educated well gitu. Nggak boleh yang people-nya kayak temen gua ngalungin apa itu? Beli gue pernah nih ngeliat orang di smoking area sebuah airport ya. Gue nge-vape gitu. Set gue lihat sebelah gue dong. Ngalungin gini, tangan kirinya masih di bawah nih, ngalungin pot. Ngepot nih. Sama-sama nge-vape. Set ngerokok. Set ngerokok selesai, gue iseng gue tanyain gitu. Bang, itu pakai rasa apa gitu? Apa ya kemarin ya? Temen saya sih ngasih nih. Lah ngapain lu kalungin maksud gua? Dengan bangga. Oh mungkin kalung jangkarnya hilang. Jadi biar ganti aksesoris aja dia. Aksesoris aja gitu. Artinya lu kan gak tahu bahkan kalau misalnya temennya secara iseng. Nih amit-amit temennya iseng. Ngasih sesuatu yang dia beli sesuatu yang gak bercukai misalnya liquidnya atau apa. Sementara dia gak tahu rasanya karena gak pernah teredukasi dengan baik. Karena aksesnya kita ditutup untuk edukasi. Terus dia kenapa-kenapa? Yang disalahin siapa? Vape. Oh habis pegang vape ini orang. Sama ada juga yang paru-parunya kena. Dia bilang gara-gara vape. Ternyata dia baru pemakai vape. Baru. Sebelumnya dia perokok berat. Betul. 3 kilo apa? Enggak. Itu lebih ke bebannya. Ukurannya nggak sampai kilo. Nggak sampai kilo. Nggak, bukan berarti berat itu pakai diukur pakai kilo. Enggak. Tapi ton dia. Ini gue yakin yang di Pekanbaru misalnya kecelakaan itu di Pekanbaru. Misalnya ternyata terbukti dalam mobilnya ada vape. Gue curiga nanti ditulis pemudi ini, wanita ini nabrak orang hingga meninggal karena vape. Pokoknya sekarang apa-apa dikit karena vape. Nanti bener-bener lagi jangan ini nanti disangkanya lo yang tahu. Iya itu loh. Apa-apa dikit vape. Ya makanya kan harus dicek gitu latar belakangnya apa. Soalnya kalau misalkan tiba-tiba langsung disalahin vape ini sama kayak ada cewek yang gampangan lah sering main banyak cowok. Terus pas hamil dia malah minta tanggung jawab sama cowok yang terakhir. Cowok terakhir nangis, gue cuma cium kening monyet.
Belum ada masuk ke titik gua. Ya kan kayak gitu kan jadinya. Iya. Tapi pas sadar kan cium keningnya, habis itu minum bareng. Tetap masuk. Iya. Makanya dampaknya tuh tidak seberat alkohol kalau menurut gua vape tuh. Secara kita kalau mikir akar sehatnya sebenarnya ya dampaknya at least nggak seberat alkohol memang, karena alkohol kan akan membuat memabukkan. Tapi menurut gua semua apapun di negeri ini atau di dunia inilah, kita kalau boleh ngomong jahat, ya. Narkoba aja jangan. Narkoba aja, kita ngomongin narkoba, itu kan kalau lu makainya nggak ntar dulu nih, gue menggunakan bahasa educated well terhadap narkoba kan aneh. Maksud gue, dia aja di depannya disebutnya apa? Penyalahgunaan narkoba. Berarti kan selama kita teredukasi dengan baik, misalnya bahwa zat ini itu memang untuk tidur aja, atau zat ini memang digunakan farmasi untuk ini aja gitu. Berarti kan kita medicational use, bukan recreational use berarti ya. Berarti kan kita harus seneng-seneng gitu. Betul, harus sementara yang dilakukan di negeri ini, kalian tahu nggak apa terhadap narkoba? Jelek, ini, itu, ini. Kenapa nggak kita harus ngomongin narkoba itu misalnya diambil porsi promosinya itu diambil oleh orang-orang yang memang berkompeten dalam bidang konten untuk kemudian diomongin dengan baik gitu, bahwa oh iya, narkoba ini tujuannya itu buat nidurin. Ngapain lu pakai kalau lu mau activity? Artinya ada hal-hal yang sesuatu itu apapun, narkoba aja di depannya ada tulisannya penyalahgunaan. Apalagi vape, apalagi misalnya alkohol dan segala macam yang nggak kita berikan edukasinya. Sementara betul. Yang jelas-jelas dilarang negara aja edukasinya nggak diberikan. Menurut gua kapan kita pernah nonton iklan narkoba yang edukasinya well? Ya iklan-iklan itu kan biar ngeluarin anggaran aja negara. Tapi yang gue kesel tuh kampanyenya jelek bang. Iya ya itu kan, maksud gue. Katakan tidak pada narkoba. Ya kalau dia ganja, tidak loh, tidak. Katakan tidak pada narkoba kan jadi jelek maksudnya. Makanya kampanyenya harus lebih matang lagi. Iya, penyalahgunaan narkoba lu bayangin. Berarti penyalahgunaan narkoba. Contohnya ganja. Ganja pakainya diisep. Berarti kalau ganja pakainya misalnya dijadiin oil, ditetes ke mata, itu penyalahgunaan nggak? Dijadiin oil terus. Jadi gini, ganja penggunaannya yang benar menurut para narkobars, bukan gua ya. Menurut para narkobars itu ada dilinting. Oke. Itu ganja ya. Ya. Nah, kalau dijadiin bumbu masak lah misalnya. Nah, bumbu masak itu kan benar ada beberapa daerah daerah yang memang itu, dan gua pernah ke sana dan kemudian menikmati itu. Tapi kan terus kemudian berarti yang penyalahgunaan yang mana? Oh, ditetes ke mata. Itu penyalahgunaan dong harusnya. Padahal kan harusnya kita ngomong, oh ganja itu mungkin ada beberapa zat yang digunakan secara medikal. Penyalahgunaannya adalah ketika lu pakai, lu sehat, lu pakai. Itu kan harusnya begitu bentuk edukasinya. Nah, sementara itu nggak dikerjakan oleh konten-konten yang konten kreator yang memang punya bidangnya. Contoh lah, kita ngomongin jangankan konten kreator, Pak. Pertahanan negeri ini terhadap cyber aja. Iya kan yang megang kan bocah-bocah tua. Ya kalau dibilangin sama anak-anak, lu baru lahir kemarin aja. Ya itu, maksud gue itu. Oh, maksud lo tuh yang kemudian akan mengawasi ini sementara passwordnya admin 1234 itu. Betul. Itu contoh kan di Batman itu tuh ya, di Batman itu kan. Iya, sementara misalnya kayak orang-orang gua sama sekali nggak menjelekan Kementerian Kesehatan di negeri ini. Gue tahu mereka punya beberapa orang yang bekerja memang sangat ini banget. Cuman ada dong oknum-oknum yang kerjanya gitu. Ada dong. Gue tahu mereka mungkin akan merumuskan hal-hal ini gitu. Tapi pertanyaan gue adalah kalau lu nggak pernah minum manis gitu. Kita ngomongnya lu nggak pernah minum manis. Terus lu ketika ngelihat orang, cuman lu teredukasi dengan baik bahwa oh iya minuman manis itu menyebabkan ini. Tapi kan ada hal-hal yang nggak lu tahu. Contohnya makan aja nasi manis tuh. Tapi kalau lu tahu takarannya dalam diri lu aman sebenarnya. Nah, menurut gua yang merumuskan hal ini itu orang-orang yang sama sekali bahkan belum nyentuh barang manisnya tuh. Untuk belum tahu teknologinya atau belum tahu takarannya bahwa sebenarnya manis boleh kok, tapi segini nih. Oke, jadi gula daily intake gula itu per hari boleh sekian. Maksimal 4 sendok. Betul. Ya. Tapi gue sendok nasi kebetulan. Ya gede banget itu mah, gede benar itu mah. Seneng itu. Gue malah minjem centongnya Bobon tuh. Lebih gede lagi tuh. Itu buat makan satu kampung kan. Jadi maksud gue kayak konten kreator nggak boleh. Mereka tahu nggak sih sebenarnya bahwa yang dikerjakan dalam media sosial itu kita nggak cuman ngomongin bahwa lu beli ini, lu harus beli ini. Wah gila ini
believable banget gitu. Dia tahu gak sih, dia sebenarnya nonton gak sih bahwa orang-orang kayak gua misalnya atau bagi teman-teman influencer yang lain misalnya digunakan dalam sosial media itu justru sebagai orang ibaratnya apa ya, kalau mati kita duluan nih. Jadi kita kayak ngetes liquid itu kita kayak yang wah terlalu manis, udah deh jangan beli gitu. Artinya kita kan menjaga mereka supaya jangan beli barang zong. Atau kayak si Ari justru melakukan penyuluhan bahwa Betul. dia kan badass dokter tuh banyak sekali melakukan penyuluhan misalnya tentang batas penggunaan harian nikotin yang baik. Betul. Bahwa nikotin tetap adalah zat iritatif. Nah, fungsi-fungsi yang kemudian dikerjakan oleh kalian ini kan sebenarnya masih dibutuhin oleh banyak pengguna baru, orang yang pengen pindah, orang yang pengen tahu gitu ya. Betul. Sehingga akhirnya hak-haknya menurut gue nih, hak-haknya orang untuk setidaknya mengurangi kadar resikonya jadi tereliminasi karena dia nggak tahu mesti dapetin informasinya dari mana gitu. Betul. Apalagi kalau kita ngomongin hak ya, hak kita kan setiap orang berhak memilih ya sebenarnya. Gua mau memilih nge-gym gitu. Iya. Gua memilih Prabowo. Oh, ya, itu kebetulan kemarin gua memang nyoblosnya Pak Prabowo. Iya, memilih Itu bebas. ya siapa tahu dengan ngomong gitu kan ketolong. Dengan harapan Dengan harapan. bahwa Dengan kemudian ternyata PP-nya nggak begini gitu. Iya. Jadi tanda tangan Pak Jokowi dicabut tuh. Gini ini ya Pak Prabowo. Jadi kan maksud gua setiap orang punya pilihan, Ya. berhak punya pilihan at least. Karena kan itu dalam undang-undang bahwa kita punya hak dan kewajiban sebagai masyarakat ya, sebagai warga sipil. Nah, apakah hak-hak itu terus kemudian kita berhak mendapatkan sebuah produk yang layak itu akan dicabut begitu saja? Karena kan contohnya kita berhak mendapatkan produk yang layak. Dalam RPP ini diatur bahwa ada produk PP udah bukan RPP lagi. Udah nggak ada dalam rancangan. PP ini diatur bahwa setiap produk-produk vape nanti bahan tambahannya akan dilakukan pengujian secara laboratorium dan segala macam sehingga sebelum diedarkan dan segala macam. Gue setuju bahwa itu adalah hak kita yang harus dipenuhi oleh negara untuk mengatur regulasi itu. Tapi yang paling krusial adalah sebenarnya jalur informasi. Jadi misalnya nih, ini udah aman, dianggaplah kemudian bisa dan diizinkan untuk beredar, oke? Betul. Oke. Ini siapa yang mau nyampein gitu maksud lo kan? Betul, siapa yang mau menyampaikan dan siapa yang akan menjadi Justifikasi, public Justice League, public Kelilipan justice. penghakiman publik itu apa sih maksudnya kayak jadi gini kan kita social validasi, social validation gitu tapi kan yang akan menjustifikasi harus seseorang yang benar-benar berkompeten untuk itu kan. Contoh sebelum 2018 zaman sebelum bercukai di mana pabrik toko itu harus di mana produsen liquid itu harus punya NPWKC standar pabrik. Sebelum itu kan kayak di rumah, di teras belakangnya sehingga pas dirilis di market orang harus ngeluarin duit misalnya 150 untuk dapat barang zong dan segala macam. Sementara kita kan ujung tombaknya untuk kemudian melindungi hak-hak konsumen untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Jadi kalau ternyata rasanya begini guys, ya sudah, enggak gitu. Oh ternyata ada apeknya, ternyata ini chemicalnya berasa banget. Sementara lu tau lah di negeri ini kan di negeri plus 72 ya kalau nggak salah. Udah beda lagi tuh. Iya, namanya hasil uji kir aja bisa beda sama aslinya. Iya betul. Apalagi ini memanfaatkan laboratorium yang tulisannya menurut undang-undang ini adalah terakreditasi. Artinya sudah bukan lembaga pemerintah yang memang menjalankan itu, tapi sudah lembaga terakreditasi. ya Artinya swasta. vendor lah, third party lah. Vendor, third party vendor. yang nantinya akan ditunjuk. Nah kalau misalnya Eko brand besar, MK udah gede nih. Set, gua sebagai brand baru misalnya, gua punya brand namanya karena PP 29 ini gua Tantrum. Jadi gua Tantrum nih misalnya. Gua brandnya Tantrum. Gue mau naikin, Eko merasa kesenggol. Pas gue mau rilis produk berikutnya, Eko kan bisa bermain kemudian. Kayak, lu di lab mana? Oh lab situ. Oke. Artinya beneran gak sih kita akan justru terlalu banyak tangan untuk menghandle kita gitu. Terlindungi gara-gara jadi gini, maksud lo bahwa lembaga terakreditasi ini juga harus dipertanyakan karena belum tentu sangat objektif untuk kemudian Betul. melakukan pengujian gitu. Betul, karena kan menurut gue gue paling jelek. Gue nggak menjelekan siapapun ya. Gue nggak menyebut instansi atau apa. Ini Gua sama, pernah- tapi sama aja tuh. Gua nggak mau ngomongin dia ya, tapi kayak babi orangnya. Lanjut. Gue pernah tes darah. Oh anjir. iya. Jadi gue pernah masuk rumah sakit, opnam, dan gue harus melakukan tes darah gitu. Gue masuknya kebetulan bareng sama bini gue. Jadi nilainya sekian gitu ya. Terus kemudian setelah gue di saat yang bersamaan sih, selisih kayak 5 hari atau somehow gitu.
Gue harus tes untuk karena gue kemarin habis sakit, kayaknya gue mau mati. Bini gue daftarin gue asuransi jiwa, dites sama orang asuransi jiwa gitu. Hasilnya totally different gitu maksud gue. Di jarak waktu yang sebentar, kalau misalnya kayak gula darah itu kan berubah-ubah sepanjang waktu ya. Kayak kolesterol or apa itu ya itu pasti berubah-berubah. Cuman ada beberapa poin yang gue nanya konsultasi ke teman gue yang dokter, kayaknya poin itu harusnya enggak gitu. Enggak berubah gitu. Berarti pemerintah dengan adanya RPP 28 ini PP 28 tahun 2024 ini harusnya kemudian menerbitkan standarisasi lab yang akan kita gitu. Oh, ada aturan berikutnya. Betul, tapi nggak disiapkan semuanya. Contoh kita dilarang publikasi mencantumkan brand dan segala macam gitu ya. Brandnya nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Tapi pemerintah kemudian nggak memberikan solusi. Terus kalau gua mau edukasi, gimana nih? Nah ya, poin clearnya kan menurut gua adalah ketika kita sudah ya menurut gua gini, penonton TV udah semakin menurun. Betul. Ya kan ya. Minat baca menurun, kemampuan orang untuk mencari literasi lewat buku itu juga sangat rendah sekali kita. Yang paling tinggi komentar sampah aja. Kan orang sekarang daripada baca mending ketik komen dulu. Ya artinya ruang sosial yang justru paling tinggi dan di tempat dan kemudian dia anggap jadi sandaran edukasi oleh banyak orang itu justru sosial media sebenarnya menurut gue. Karena bahkan gue sendiri sangat menikmati gitu ya, potongan-potongan quotes atau potongan-potongan ilmu yang ada di sosial media. Kalau misalnya nyari search explore-nya Instagram sama TikTok gua, itu isinya tuh tentang gym, marketing atau basket misalnya gitu. Karena gue beranggapan kalau gue pengen nyari, jangan lihat HP gue. Isinya. Kalau pengen nyari hal-hal yang gue anggap gue kayak pengen nyari ilmu tentang marketing, ternyata gue akan ketemu misalnya dari Ansa kasih solusi misalnya gitu ya, atau gue ketemu banyak sekali ilmuwan luar gitu yang misalnya quotes dari Jeff Bezos bahkan gitu ya. Jadi gue banyak belajar dari sana gitu. Kenapa? Ya karena sumber ilmu. Ya gue udah nganggep sosial media itu kayak tempat perpustakaan baru gitu. Udah kayak tempat perpustakaan baru gitu. Yang dulunya mungkin gue harus datang ke perpustakaan nasional atau nyari buku. Nah ini kan selain hiburan, sosial media ternyata ruang edukasi gitu. Betul, nah, betul. Sandarannya coba kita plot di sana dulu ya. Bahwa kemudian ada anak muda yang tidak bertanggung jawab. Sementara dia hari-harinya mungkin dia punya yang kita sebut mindless scrolling. Mindless scrolling itu orang yang kerjanya scroll tanpa sadar gitu ya. Kemudian sampai dia berhenti di satu titik yang dia tertarik mungkin. Itu mindless scrolling biasanya. Nah kalau kemudian ternyata search explore dia isinya tentang cuman sekedar dugem tanpa ada edukasi mengenai penggunaan alkohol yang bijak, ya akhirnya kayak gitu. Maksud gue tuh gitu. Nah kita kan perlu nih sebenarnya bahwa dapat ruang untuk bisa bertemu dengan orang-orang yang pengen tahu. Orang-orang yang ingin menggunakan ini dengan bijak gitu loh. Atau orang-orang yang ingin menganggap bahwa emang produk vape ini adalah produk solusi karena dia gak butuh tarnya. Anggap aja gitu. Kan sudah diakui sama pemerintah. Ya. Di PP ini ada bahwa rokok elektronik itu tidak diatur kandungan tarnya. Iya. Ya kan bener kan? Betul, berarti betul. Deal. Kita udah sepakat nih bahwa tidak mengandung tar. Oke. Nah kan perlu kita sampai ini. Gitu, perlu kita sampaikan, perlu kita edukasi juga ke orang-orang. Oke, vape bukan berarti tidak berbahaya sama sekali, tapi resikonya udah lo kurangin setidaknya satu yang diakui oleh pemerintah. Nah ini yang menurut gua, ini kan biasa kemudian dilakukan oleh teman-teman influencer di vape gitu, yang selama ini dipercaya. Ya kan, lo kan bagian dari ruang validasi kalau misalnya orang pengen nanya atau pengen tahu, gua buka YouTube-nya Vaper Staff deh. Betul. Gue buka IG-nya Fernan deh. Atau gue DM lo deh. Ya kan kalau di Dupe nanya kan di blog ya. Dupe nanya dikit. Bodoh anjing. Ya kan gitu kan. Gitu. Nah ini yang menurut gue. Oke, kita anggap aja kemudian ini terjadi. Pasal ini tidak bisa diganggu-gugat. Ya. Lo akan ngapain? Oke. Yang pertama gua akan hapus akun. Bukan. Gua akan menjadi orang-orang sotoy yang ada di Instagram, Facebook dan juga TikTok. Pernah gak sih lu ngerasain gini nih, kayak ada orang sotoy
yang ngomongin kita nggak ngomongin vape deh, kita nggak ngomongin vape, kita ngomongin alkohol misalnya ya, yang nggak pernah minum alkohol gitu ya, nggak pernah menunjukkan bahwa dia minum alkohol, tapi dia seolah-olah tahu banyak banget tentang alkohol secara komunal, secara behavior, kalau ya secara ngomongin kesehatan bisa download banyak jurnal gitu maksud gue. Tapi efek-efek yang secara di dalam komunitinya dia dalam apa itu kan ada orang ngomongin gitu. Apa ekspresi kalian ketika ngeliat orang? Apaan sih anjing? Betul, lu bayangin kalau misalnya gue ngomongin bahwa vape itu harusnya digunakan sebagai produk solusi guys gini. Tapi the whole thing sepanjang video dan orang yang baru nonton gue gak ada itu namanya vape dan segala macam. Orang pasti ngomong gue apa? Apa sih anjing lu ngomong apa? Lu nge-vape dulu dong baru dulu. gitu. Betul gitu maksud gue. Kayak temen gue ngomongin fuckboy. Padahal dia gak pernah seks. Nah itu. Seakan-akan. Itu kan sama kayak guru silat tapi gak pernah seks. Bukan guru silat gak pernah seks. Tadi Tadi katanya. Sorry. guru silat tapi gak pernah. Jadi maksud gue gitu. Walaupun di pasal iya. ini. Dibetulin dong. Iya itu ngejilat pemerintah. Guru silat tapi gak pernah jilat. Jilat pemerintah. Iya. Oke, sebenarnya di pasal ini kalau kita ngomongin edukasi, dalam pasal 456 juga di situ kan cuma dilarang menyiarkan atau menggambarkan bentuk atau foto atau menayangkan atau menampakkan orang sedang merokok, memperlihatkan batang rokok ataupun rokok elektronik. Gue sekarang lagi menciptain konten edukasi namanya adalah buku saku vapor stuff. Yang which is di situ sama sekali gue mengajarin orang, bukan ngajarin orang nge-vape. Tapi kayak guys, lu tahu gak sih? Ini mod mechanical pernah meledak itu karena ini. Lah gue udah nggak boleh tuh nampilin barangnya. Iya. Jadi mereka cuman kayak gue pas sekolah SMP itu kan kayak nggak ada praktek, cuman dikasih tahu teori doang. Iya, kan, jadi reproduksi itu begini teman-teman. Ya jadi masuk nih. Nah. Kelihatan tahu. Tapi udah nggak boleh sekarang tangannya gini udah nggak boleh kan? Nggak boleh. Lu Gini. cuman kayak gini. Lu cuman boleh gini kan? Reproduksi itu lu ngomong gitu. Dan ada gambar Aneh gitu. Ada gambar apa istilahnya? Gambar Ilustrasi. Iya, biasanya ada ilustrasinya kan. Ada gambar contohnya, bentuk ovarium kayak gimana, bentuk penis kayak gimana. Gua enggak ngomong lonok. Iya. Tapi ngomong tadi ngomong. Tadi ngomong barusan. Kapan? Itu contoh. Barusan lonok itu. Gua ngomongnya penis, enggak Oh ngomong iya. lonok. Lonok. Parah. Itu kan buat zaman dulu sebelum ada pre-build kita kan nge-build pakai apa lonok. Kenapa lalu lonok Itu O1 dong jadi. Dia gak ngerti kayak ini. Dulu tuh ada kawat. Ya, kan jadi sebelum adanya pre-made dan dengan bentuk yang kayak sekarang tinggal pasang. Ya. Kawat itu ada berbagai macam jenis. Kemarin sama kayak kita ngobrol sama si Rizky. Vape Chronicle yang akhirnya gak tayang-tayang karena dia duluin Pepe nih. Ada namanya kawat namanya Kantal A1. Oh iya. Nama kawatnya Kantal. Kawatnya Kantal. Inner. Jadi dia tuh gak ngentat. Ngentat. Nah itu namanya Kantal. Ada nikrom gitu. Jadi kalau tadi lo gak nyambung ada namanya Kantal, nikrom, titanium, ada SS juga, stainless steel tapi 316 biasanya biasa digunakan untuk dijadiin kawat. Gitu. Nah, orang ada penguinnya begini. Ayo tebak. Tapi lo kan butuh tahu itu sebagai orang baru, ya kan butuh ada yang edukasi, gitu. Butuh ada yang ngasih tahu. Lo nyari sumbernya kemana? Kalau misalnya amit-amit gue udah nggak ada Jup, ya nggak? Pulang berarti. Nggak ada pulang kan? Berarti kan? Nggak mungkin Nggak di mati sini, kan? berarti pulang iya. Kalau tiba-tiba gue nggak ada, lo mau nanya sama siapa coba? Gue sebagai gerbang ilmu lo selama ini. Betul jendela dunia antum tuh. Jendela dunia. Dia sebenarnya apa sih Wonderland? Wonderland. Jendela dunia. Ancol, lu Nah, ancol aja. tapi kalau dia diizinkan untuk bikin konten lo bisa dong. Kemudian jadi tahu, lo bisa share juga ke teman-teman lo kayak yang Goblok itu. kayak Ambon. Woi. Padahal dia ngenalin gue vape. Lah kan jadi nonton dia nih dia ngasih edukasi jangan pakai gitu, jangan pakai itu tahu ini nikotinnya terlalu tinggi kalau lo pakai di RDA misalnya gitu. Ini kenceng banget pala lu nanti. Ya. Itu maksud gue itu justru yang jadi concern gue sebenarnya. Terlepas dari kayak kita tahu bahwa ini kita nggak boleh mandang dari satu sisi ya. Kita harus
harus ngomongin secara ini juga lah, secara maksud pemerintah. Contohnya kayak ada beberapa orang juga dapat lahan penghidupan di sini. Contohnya dengan menjadi influencer, dengan ngomong ini layak dibeli guys. Nah itu kan ada juga orang yang Ada, emang betul. Cuman maksud gue lu bayangin kalau misalnya ada sebuah pabrikan koil, ini karena kita ngomongin kawat ya, memproduksi sebuah koil, tanpa mungkin dia ngetes, tapi yang dites anak buahnya semua. Ya. Kan anak buahnya pasti bilang mantep paling Pak, paling kedua jual, ngetes gitu. berisik atau nggak berisik sekarang. Atau ke gua kan. Tapi kalau sudah akses itu, harapan mereka mau dites ke Dupe atau ke gua apa? Harapannya adalah orang tahu bahwa dia mendapatkan bukan social justice orang banyak. Ada satu orang yang punya kompetensi khusus mengatakan bahwa lolos gitu. Nah bayangin kalau itu sudah nggak boleh. Rekomendasi. Rekomendasi. Bayangin kalau itu sudah nggak boleh, terus dijual ke market. Ada 10.000 orang yang beli, terus 10.000 orang itu mengalami keracunan kawat misalnya, atau kawat itu kan punya lapisan dan lapisannya ternyata tidak tahan panas karena apa segala macam, nggak sempat dicoba oleh orang-orang yang berkompeten dulu gitu. Itu kan keracunan masuk rumah sakit, BPJS nanggung, BPJS lagi yang capek. Atau gitu, misalnya penyalahgunaan gitu loh misalnya. Atau penyalahgunaan yang tadi yang paling anggaplah semua bahannya aman, ininya aman, tapi kemudian apakah bisa melewati standar, ya kan? Standar yang kemudian mungkin bisa diakui oleh ekspertis karena gue menganggapnya gini, biar gimana pun juga di industri vape ini yang dibutuhkan validasi itu yang dari orang-orang yang dianggap ekspertis. Betul. Bukan cuma sekedar orang yang kemudian baru nyoba terus kemudian ngasih review cuman soal rasanya doang, tapi misalnya ketahanan yang nggak diuji gitu ya, keawetan yang nggak diuji. Jadi kita kan tetap butuh ekspertis untuk melakukan rekomendasi selain dari review gitu ya. Kalau misalnya cuma sekedar review seorang temen yang misalnya lo nih, ya. Oh Banli enak banget, gokil. Belahan dunia, belahan menurut gua bukan Banli yang terenak. Cokolicious. Ada dulu barang Banli itu namanya Cokolicious ada barang. Cuman justru yang dia bilang enak tuh nggak laku biasanya. Segmented banget gua. Nah, lo kemudian baru nyoba di sini, lo belum punya experience yang cukup banyak, lo tidak terjun dan lahir berdasarkan lahirnya industri ini, gitu ya. Artinya pengalaman lo belum cukup. Terus kemudian lo berani melakukan rekomendasi. Nah, ini yang kemudian sebenarnya menurut gue juga harus hati-hati, gitu ya. Artinya justru ketika kemudian ini dilarang, malah akhirnya makin tertutup nih ruang rekomendasi, gak bisa kedeteksi lagi, gak kelihatan. Malah barang sembarangannya gampang karena dipegang. offline lo bisa ngerekomendasiin itu ya ke temen lo ya, tanpa bisa dia punya referensi tambahan yang bisa diakui gitu loh. Betul. Ngerti gak maksudnya? Gak ngerti juga. Jadi ngerti. Oh ya. Kenapa Cina? Tapi kalau yang Cina gue ngerti itu tadi. Lo nongkrong nih ya, nongkrong cuma ini pakai ini bagus gini, tapi temennya kemudian yang terima nggak dapet second opinion dari mungkin channel-channel yang bisa dia percaya. Contohnya misalnya atau kemudian senada sama dia, ada channel. Jadi sekarang itu kebetulan dalam dunia influencer lagi diputuskan, bukan diputuskan sih, ada yang sekarang kita lagi ngomongin manis yang ada yang tingkat toleransi manisnya tinggi, ada channel sebelah yang tingkat toleransi manisnya rendah. Contohnya gue tingkat toleransi manis gue rendah kebetulan. Di channel sebelah bilang gini-gini, gue ke channel ini aja kan. Artinya kan mereka akan menentukan gitu bahwa selera siapa. Ini gue cocok nih sama selera ini. Nah kalau gue bawa ke jenjang yang lebih besar misalnya, contohnya, ini akan membawa atau akan menimbulkan monopoli penjualan vape di Indonesia. Sekarang Pak Eko dengan capital MK yang sebesar ini, dengan liquid yang SKU-nya mungkin udah di atas 10 gitu ya. Dia punya nama yang cukup dikenal, sama kayak iPhone. Bukan, gue harus sekali lagi ngomongin karena gue memang sering keluar negeri ya. Kayak gue sering keluar negeri kayak Thailand, Indonesia. Sering dong keluar negeri, walaupun satu kota, satu negara doang boleh dong. Tapi lo belum pernah ke Papua Nugini. Oh belum. Gue udah. Oh udah. Gue keluar negeri juga. Gue sering keluar negeri tuh Thailand, Indonesia. Sering. Karena ada ganja di situ. Udah situ doang. Apa? Karena kan yuridiksi di negeri ini berbasis teritorial, bro. Iya, tolong jangan disensor biar diawasi. Nah kalau gue di Indo gak mau gue. Gue gak mau. Jangan. Kayak di Thailand contohnya, itu kan semua sudah ditutup.
lu nggak bisa beli rokok atau apapun. Gue jadi kayak kebayang gitu waktu gue beli cemilan gitu, gue kebayang kayak orang kalau beli rokok gimana ya? Nanti pas dikeluarin Gue ular. iseng, gue semalam nungguin. Oh, ya. Ada orang lokal beli rokok, gitu bilang gitu nih. Kayak Cina itu deh. Apa? Kalau Thailand tolana haplanoi, tolanai. Ya dia bilang rokoknya apa? Tolong haplanai gitu ya. Ya, Oke, ada nih seorang dari Jepang. Ya nggak. Itu Thailand kenapa ada Jet Li-nya sih? Makanya apa musuhnya lagi Salah, ngumpet di salah, Bangkok? Thailand tuh ombak. Ombak ya. Iya, Ada kenapa orang dari Jet Li? Jepang terus ke sana. Yes, I want to buy cigarettes gitu. Yes, Marlboro. Karena dia nggak bisa punya option. Artinya yang dia beli akhirnya apa? Sesuatu yang memang capitalnya sudah besar, tingkat publikasinya dia udah ngambil publikasi dari beberapa tahun duluan. Artinya dia akan menutup gerbang para UMKM, pebisnis yang baru dan segala macam. Benar-benar dimatiin. Lu mau promotion di mana? Sementara di vape saat ini menurut gue industrinya sehat karena MK bahkan bisa bersaing dengan salah satu produsen namanya Abekede Brew gitu. Atau si Kancrut dari Jatim atau si Kancrut dari Maluku. Awalalala. Iya, yang modalnya misalnya cuman katakanlah cuman untuk promosi 50 juta gitu. Bisa karena sama-sama menggunakan media sosial yang which is secara range cost-nya itu masih murah menurut gua. Punya kesempatan yang sama karena media bertarungnya di media sosial. Tapi apa hubungannya business wise dengan yang tadi lo sebut-sebut selalu well educated? Nih, hubungannya adalah di dalam kita ngomongin di media bertarungnya ya, media sosial. Sementara seseorang yang non well educated, orang akan merasa FOMO by friend gitu. Berhasil gue ngebenerin dia. FOMO by friend, udah Ya, beres. ya. FOMO by friend, I buy it. Tapi gue nggak tahu bahwa sebenarnya kebutuhan gue yang nikotin berapa ya. Referensinya. Referensinya kan, lu cobain anjir ini nih. Jadi brandnya doang. Brandnya gede. doang. Lu cobain nih Coffee Mill, ini coba. Dia kan nggak tahu tapi, gue udah beli 30. Ternyata dia bilang kayak, dia kan menimbulkan apa ya, sesuatu yang Kenapa itu ngasih ke anak ranking? bukan. Dia beli yang 6 mg misalnya ya. Terus iya. dia kayak, vape ternyata gini-gini, bikin gua. iya. Lu nggak teredukasi dengan baik. Sementara brand-brand barunya yang mau bersaing juga, ketika dia beredukasi dengan baik, contohnya, oke, edukasi ini. Gue kebetulan punya nikotin yang rada berbeda. Karena kan sekarang kita lagi main nikotin. Ada yang hybrid, ada yang salt nick, ada yang ini. Edukasinya bagus nih. Dia bisa punya kesempatan yang sama untuk ada di industri ini. Jadi bener-bener udah menimbulkan orang-orang bodoh yang pakai vape karena FOMO. Yang harusnya kita hindari. Karena kita semua sepakat. Vape itu kan ada solusi. Solusi berhenti Iya. merokok. Lu kalau nggak ngerokok, nggak usah nge-vape anjing. Lu cuma nambahin sampah dalam industri vape. Apa itu? Tapi kan lo pernah ngerokok. Kalau lu ngerokok, lu nge-vape. Kalau lu ngerokok, solusinya nge-vape. Dia pernah ngerokok. Pernah ngerokok sakit kepala. Terus pas nge-vape nggak sakit kepala. Nah berarti lu menemukan pas nge-vape pertama, kadar nikotinnya pas. Iya, Karena lu mau kecil. ngomong apa dalam vape? Tar nggak ada, apa nggak ada. Edukasinya apakah nyampe? Nyampe. Karena lu misalnya pertama kali nge-vape, di era kita semua masih mengedukasi itu. Iya. Bayangin kalau Dan dia udah ketemu enggak. orang yang tepat juga. Lu kan Bukan, maksudnya. Ada Ambon. Ambon, Rizky namanya Ambon. Oh, Dia Ambon. ngasih Ambon tahu- yang ketemu yang tempat gua. Pas lagi di Ambon. Enggak, bukan. namanya Rizky Ambon. Panggung. Bapaknya Ngawi, ibunya Sukabumi. Kenapa namanya Rizky Ambon? Tetangganya ada yang Ambon. Mana? Dia sering main di situ karena nonton Dragon Ball kalau jam 8 pagi kan. Makanya dikira anaknya itu kan. Emang mukanya mirip Ambon. Oh, Kalau lo oke, ketemu oke. lo pasti akan berasumsi bahwa dia orang Ambon. Kalau Padahal dari jauh kayak Ambon, kalau deket Jawa nih. gitu unik dah. Kayak hologram mukanya kayak hologram. Jadi kayak jadi QR menurut code bisa di scan keluar menu. Nah itu aja kalau kalian berdua nggak teredukasi dengan baik bahwa orang Ambon karakternya begini, lu nggak akan bilang itu Ambon kan? Ya, gua misalnya gini. Karena taunya namanya Rizky Ambon, gua selalu membawa bahwa dia orang Ambon sampai akhirnya dia ngeluarin beat di show-nya, bukan di show-nya dia, di Kota Kebaikan ya. Dia nyeritain siapa dia. Kalau dia nggak ngeluarin beat itu, gua nggak akan tahu bahwa dia bukan orang Ambon. Nah, emang benar dalam poin ini adalah bisa aja terjadi misleading kalau memang akhirnya dia tidak nyampein ke gua atau ke penonton pada saat itu bahwa ternyata bapaknya Ngawi, ibunya Sukabumi. Gitu loh. Nama Rizky Ambon itu ya karena memang dia mirip Ambon.
mirip banget sama orang Ambon. Iya, tapi kan akhirnya lu ini kita ngomonginnya bukan produknya. Nggak, ini kita ngapain ngomongin Ambon bukan, sih, ini penting banget di hidup kita. Ini contoh paling pas. Ya. Rizky Ambon kita anggap sebagai sebuah produk. Ya. Oke. Kita ngomongin Ambonnya, kita anggap sebagai knowledge. Oke. Artinya secara kultural dan secara Ya. physically kita tahu nih Ya. teman-teman kita, saudara-saudara kita di Ambon harusnya begini, Nah. gaya ngomong, Oke. apa segala macam. Kalau tanpa itu semua kita kan gampang dibohongin. Ya. Ada misalnya, karena aturannya udah sekencang ini, berarti gue takutnya gini, ada barang-barang non cukai atau barang-barang yang sifatnya tidak diatur oleh pemerintah justru akan makin banyak beredar karena sisi promosi yang benernya sudah makin dilarang. Oh, Ngerti nggak? ini sudut pandang yang menarik nih. Jadi maksudnya, misalnya, ini rokok kan sebenarnya justru dihajar habis-habisan selama sejak PP 109 tidak boleh melakukan kegiatan promosi. Betul. Tapi makin hari, makin kesini, justru rokok ilegal makin banyak. Iya. Dan Ada rokok namanya lucu banget anjir. Apa tuh? Durgandul. Durgandul. Anjing itu lucu banget. Tahu Dunhill? Udah tahu. Ada yang namanya Dalil. Ada. Itu yang murah tuh. Udah mulai pakai agama tuh. Kacau. Pakai agama. Kacau. cewek. Kacau. Maksud gue kan berarti kan aturan itu tidak diciptakan untuk kemudian menjadikan benar. Ya. Ada aturan yang kemudian ternyata membuat justru situasinya makin memburuk. Kenapa nggak belajar dari rokok gitu? Aturan itu dibuat, rokoknya yang rokok non cukai makin ngawur gitu. Mereka nggak mau belajar dari rokok, dia belajar dari sekolah. Dia. Oh iya. Bener lagi. Makanya Bener lagi. nggak mau dia. Sama Nggak guru mau. ngajinya paling. Guru ngajinya. Makanya ada dalil. Ada dalil makanya itu. Itu maksud gue. Berarti kan munculnya hal-hal itu karena akhirnya orang-orang yang tadinya nggak mau ikutin aturan pemerintah, mereka punya tenang ini kan udah nggak ke expose. Tenang kita bisa Jadi jalur. makin bisa ngumpet-ngumpet. Betul, akhirnya black market makin gede. Akhirnya Iya. tadinya di vape yang semuanya harus berdasarkan orang-orang yang expert tadi untuk kemudian memberikan pendapatnya, sekarang makin liar kan. Sudah nggak ada orang-orang itu. Berarti gue tinggal tetangga gue 10 orang, gue kasih liquid semua, nggak Oke. bercukai. Lu cari lagi 5 orang, lu balik ke gue Dan kasih itu 50 kejadian. ribu. Dan itu kejadian lagi. Di kejadian kan? Maksud gue mendapati walaupun akhirnya anak itu tobat ya, gue berada dalam satu grup gitu yang kemudian dia sibuk berjualan, tapi gue dalam hati ini menganggap bahwa ini kayaknya tanpa cukai deh. Gue tidak menegur, tapi dia begitu tahu ada gue, dia akhirnya WhatsApp pribadi. Gitu loh. I see. Terus dia bilang bahwa Pak ajarin gue untuk supaya bisa mengambil pita cukai. Nah, artinya kan sebenarnya kalau dia ngelihat ada ya orang tertentu yang bisa memvalidasi bahwa apa yang dia lakukan salah atau benar, tanpa harus ditegur pun dia bisa ngaku salah. Sadar Sadar sendiri gitu loh. Mm-mm. Karena mungkin terbiasa ngeliat gue di sosial media, tahu gue siapa gitu ya. Nah, kan kita berarti tetap butuh nih orang-orang seperti ini yang walaupun tanpa berbicara, tanpa melakukan peneguran, itu dia sudah sadar bahwa gue nggak boleh nih ngelakuin ini karena ada orang ini gitu ya, yang emang bisa jadi kiblatnya banyak vapers misalnya gitu. betul. Jadi orang vapers apa sih kalau saya Enggak ada. Enggak lama gue disatuin sama Chef Puji nih. Kenapa saya puji? Saya puji mah nikah doang Oh, ya. tiga doang ya. Oh, sorry tadi ngomongin apa? Ya Gua udah udah, yuk. kebelet banget gue nih. Ya tapi maksudnya menciptakan influencer kayak lo, kayak Jevanka, Fatrio, kayak Zaki gitu ya, kayak Davi Arzika. Itu menurut gue tidak serta-merta untuk menjadi ruang promosi kan. Betul. Gitu. Bahwa kalian juga tumbuh lahir, ya awalnya emang pengen ngasih ilmu kalian ke orang banyak gitu. Betul. loh. Contoh yang paling simpel adalah ketika kita ngomongnya gini deh. Influencer itu kan cuma ladang promosinya brand gitu. Yang teman-teman coba perspektifnya dibalik, contohnya gini, misalnya ada seseorang yang bukan influencer banget, karena menurut gue influencer influencing people gitu ya. Jadi ada satu konsep yang mau diinfluencingkan, bukan cuma sekedar barangnya nih, tapi Ya. how to vape apa segala macam itu menurut gue. Kalau yang buzzer ya oke lah, mereka cuman kayak oke produknya dan segala macam. Kalau itu juga dilarang, artinya ada orang yang nantinya akan misalnya ngelihat lu pakai nih dikalungin, set lu nge-vape gini.
Oh gue pakai begitu. Besoknya dia ke pasar malam. Mm-mm. Ada yang jualan begitu non cukai. Yang kita nggak tahu asalnya dari mana. Betul. Akhirnya besoknya batuk. Akhirnya apa dan segala macam. Itu maksud gue yang harusnya pemerintah lebih jeli bahwa lu harus membatasi. Karena ini produk baru ya, bukan produk Betul, yang udah dikenal betul. puluhan tahun. Kita aja secara marketing masih marketing 1.0, artinya product Product base. base. Kita masih ngomongin PG-nya sekian, VG-nya sekian, nikotinnya kekentalannya sekian. sekian. Jadi lu nggak bisa pakai di Ayo. Ini terlalu kental guys, VG-nya 75%. Kalau di Ayo yang ada gambot apa segala macem. Coil ini, Gambot apa gambot? gambot itu kayak berat, kayak lu harus butuh wattage yang lebih tinggi untuk bisa nge-burn atau ngemanasin VG 75%. Makanya sekarang 60-40 VG-nya diperendah. Lebih 70 VG itu lebih kental daripada cuma 60 atau 50. Kalau biasanya yang Oh itu dipakai kekentalan. kekentalan. Nah, kayak VG ini nih, itu mengentalkannya. kayak King Reserve ini yang produknya sangat bagus kali ini. Jadi Wes. Kalau ini Pak Menteri, kalau ini jelas promosi Pak Menteri. dia 70-30 cocoknya di RDA. Begitu Ya. lo taruh di pots, lo mesti pakai yang botol kecil karena dia 50-50 tuh yang punya yang King Reserve juga. Nah, itu cocoknya di sana. Oke, Gitu. oke. Ya. Jadi edukasi kayak begitu kan hanya bisa disampaikan orang. Contohnya gini, gue bikin edukasi tentang sebuah, guys, VG-PG itu sekian. Lu mau nonton nggak? Enggak. Tapi lu gini-gini. Enggak, bukan. Lu nari-nari. Bukan gini. itu kayak lebih ke tarian Atau gini deh, saudara-saudara kita. itu. contohnya gini deh. Mungkin ya, begitu lo kemudian masuk ke sebuah universitas, anggaplah lo pengen kuliah nih. Iya, kan ya. iya. Lo kan tetap akan memilih mata kuliah apa yang di pertama lo akan memilih mata kuliahnya atau bahkan ada mata kuliah wajib yang udah harus lo ambil ketika di tahun pertama. Benar nggak? Lo Benar. kalau- Iya, iya. Begitu udah di tahun kedua, ketiga, lo kemudian mulai terjurus untuk milih yang mana yang sesuai sama apa yang lo suka. SKS yang penting SKS-nya penuh, tapi Ya. kan mata kuliahnya nggak mesti semuanya lo ambil kan. Iya, Betul. Gitu. Betul. Lo akan mulai memilih tuh, gitu. Nah, pilihan lo terhadap mata kuliah juga bersandarkan kepada siapa yang ngajar. Betul. Lu pasti kalau gak nah itu kan kagak kurang kan pasti. Kacau, pusing deh. Laki maksud gue laki yang badannya Najis fit deh. itu. Iya. Lo akan memilih dosen yang lo anggap ini dosennya pintar nih, gue nyaman nih belajar sama dia. Nah, berarti kan kalau jalur itu ditutup, lu otomatis sudah nggak mau tuh sama dosen itu. Sementara di situ misalnya, pas dia bahas, misalnya ini kita ngomong King Reserve, Iya. guys, King Reserve ini dengan rasa menurut gue manisnya pas, tapi ini kalau misalnya VG-nya karena gue pecinta RDA, VG-nya digedein 70, gue bisa lebih ngebul apa, atau VG-nya justru gue turunin karena gue Ayo. Jadi pemerintah selalu melihatnya promosi produk. Tapi yang dia tidak tahu bahwa itu justru adalah cara kita untuk kemudian mengedukasi. Karena kan vape ini masih marketing 1.0 tentang produk. Tapi produk itu karena kayaknya udah 11 tahun gue di industri ini ya. Orang mulai capek kalau ngomongin edukasi doang. Akhirnya edukasinya kita selipin pada saat kita bahas produk. Atau dengan hiburan. Atau dengan hiburan gitu. Nah itu udah gak boleh. Itu udah gak bisa. Nah gimana Atau caranya? dengan charity bahkan. Atau dengan charity gitu, misal kita ada dengan bosan berbuat baik ya. Gue paling anti nih suruh jangan pernah bosan berbuat baik itu kayak apa anjir, terakhir kali gue berbuat baik gak dibayar. Gak dibalikin duitnya. Ya karena emang berbuat baik kan enggak Lah ngutang. Ngutang. Masa gak boleh minta balik gue? Ngutang. Oh iya, jangan dah. Jangan, kok kan dia kan bilang, "Bang, gua ngutang." Jangan dong, enak aja lu ngutang. Orang bini gua cuman gua boleh yang pegang. Dia mau ngutang sama bini gua. Ngutang. Nen. Iya. Nen. Ngotang Bahasa dalam- apa itu saya nggak tahu. Ngutang dalam hutang. Enggak, lo kan Tangerang Selatan, ya kan. Kalau dia kan di Alam Sutra. Jadi kalau kopi, lu mau meminum kopi namanya apa? Ngopi. Nah, kalau di dalam kotang Masa ngotang? di Jawa gitu. Nggak siap Gitu. gue ini. Ya, maksud gue kalau nenen kan kutangnya dibuang. Nggak di dalam gitu. Ada Bang, kalau Ya, tapi kenapa kalau istilah yang satunya ngopeng honong dakut
Kenapa harus ngopmes? Kenapa nggak Alam Sutra? Nyepok tuh. Iya ya. Serpong. Ngopmes itu bahasa dari mana ya? Ah. Ntar kita balik ke vape dulu bisa gak sih? Kenapa kita bahas? Nggak lotok Ya lu yang pernah bahas utang. Sorry. ya Itu udah. maksud gua, maksudnya artinya mungkin yang harus diatur adalah gini nih. Contohnya pemerintah kemudian melarang ada sebuah promosi secara media sosial di mana yang promosinya hanya sebuah brand boleh promosi dia melakukan promosi tapi promosinya itu benar-benar kayak apa ya? Kayak Gini aja. kita nggak sih sesuatu yang kayak bohong banget gitu. Bohong banget. Ya. Bohong banget artinya berarti ditunjuklah berarti oke, promosi itu boleh dilakukan asal dengan proporsi sekian. Harus ada kegiatan awalnya atau apa. Artinya kalau kita benar-benar para teman-teman konten kreator yang dilibatin dalam membuat pasal ini, berarti kan kita nggak kayak sedang nontonin orang ngomongin apa yang bahkan belum pernah mereka lakuin kan. Ya. Atau mungkin bisa jadi bahwa kemudian area promosi itu dibolehkan, influencer itu tetap ada, tapi dengan mandatori. Dengan hal-hal yang sifatnya mandatori. Jadi ada sertifikasi dong. Bukan mandatori itu maksudnya gini. Misalnya di dalam setiap videonya harus ada peringatan bahwa ini adalah produk bernikotin dan tidak untuk anak-anak di bawah usia 21 tahun, penggunaannya harus bijaksana. Nah, itu Bahkan gue melihat Kemenkes ini kayaknya sama YouTube sama Instagram pinteran YouTube sama Instagram. Jadi gini Jangan di terlalu YouTube. keras nanti malah ditambah dicekek kita. Oh iya benar. Benar. Ini sudut pandang. Berarti sebenarnya menurut karena gini, ini kan hampir sama dengan undang-undang penyiaran kemarin KPI kan, bahwa yang kemudian setiap konten itu harus laporin dulu ke KPI. Betul. Gitu. Dan pada akhirnya secara pelaksanaan juga dalam sehari ini menurut survei Pak ya, bukan kata gua, ada ratusan ribu konten yang siap diupload. Itu mau dilaporin terus ke KPI. Sebetulnya kita laporin, dikirim ke dia, nanti yang bagus dia ngupload. terus dia ngambil AdSense-nya. Contoh di YouTube, kita tuh sudah dapat regulasi di YouTube jelas. Jadi lu tidak boleh memberikan link atau akses dalam membeli. Oke. Barcode nggak boleh, QR alamat code website nggak boleh, alamat website apa semua nggak boleh. Contoh lu bilang kayak, guys ini King Reserve atau ini Bananalicious gila. Ini wajib kalian beli. Ban bro, strike. YouTube lu bisa hilang. Gitu. Jadi yang bisa kita lakukan yang disupport sama YouTube adalah bentuk educational. Bentuk review. Artinya lu mengulas sebuah produk tapi tidak memberikan akses dan tidak menyuruh orang beli. Itu kan udah enak gitu. Maksudnya semuanya serba win-win solution. Jadi YouTube nggak mau orang-orangnya hilang, tapi YouTube juga nggak mau tercemar tuh. Lingkungannya dengan orang-orang yang serba mau jualan gitu. Nah harusnya kan pemerintah memikirnya sama seperti itu. Jangan sampai orang-orang ini terus tiba-tiba yang memang niatnya pengen edukasi apa, pengen kita ngomongnya bahkan gua sama teman-teman yang lain ya dalam industri vape yang Om Eko kenal, itu kayaknya statement kita masih sama. Lu kalau nggak ngerokok nggak usah cari vape gitu. Orang-orang yang niatnya tulus gini akan disamaratakan dengan orang-orang yang bazar dapat dibayar 300.000. Intinya gue mau pajang, enak banget anjing gitu. Iya, padahal Ngapain? batuk. Padahal habis itu dia sama gitu. kayak enak banget. Kayak gitu kan. Kayak gitu maksud gue. Kita kan jangan disamaratain gitu. Kita ngebangun industri ini tujuannya adalah karena kita semua adalah perokok dulunya. Tapi menurut lu gimana cara ngendaliinnya kalau emang ternyata misalnya gitu ya. Lo boleh kita anggaplah kita berhasil men-challenge pasal-pasal ini ya. Betul. Kemudian terjadilah ruang negosiasi. Oke. Terjadilah ruang negosiasi. Kira-kira apa yang kemudian lo anggap bahwa nih biar win-win solution nih Pak, biar kemudian anak kecil nggak nge-vape, biar kemudian ini usulan lo apa? Enforcement. Jadi lembaga penegakan hukumnya yang harus benar. Contoh. Bukan maksud gue dari sisi kontennya. Jadi apakah ini ada ngomongin konten. Ini ngomongin konten. Semua aturan menurut gue dari lama udah ada. Dari rokok sebelum 21 sekarang ini alat jadi 18. penegak hukumnya ya. Alat penegak hukumnya kan nggak ada yang tiba-tiba nangkap anak kecil beli rokok kan nggak ada kan. Betul. Orang tuanya tiba-tiba ditangkap karena anaknya beli rokok nggak ada. Nggak ada. Aturannya itu diumek terus dalam kondisi kita sebagai pelaku industrinya diumekin terus. Tapi enforcementnya nggak ada, penegakan hukumnya nggak ada. Harusnya menurut gua pasalnya dijelasin. Contoh, influencer sekarang harus mencantumkan ini untuk 21 tahun.
tidak boleh memberikan link atau tidak boleh mengajak seseorang untuk membeli ataupun mengajak seseorang untuk bilang ini enak banget lu mesti coba anjing. Oke. Gak boleh. Ini Apa? rasanya pengen meninggal nih. Dikit lagi mau meninggal nih gua. Terus tiba-tiba la ilaha. Udah tahlilan aja. Udah tahlil tiba-tiba. Enggak, itu lebih kayak digotong gak sih udahan? Itu maksud gue bikinin oke. itu yang jelas. Habis itu enforcementnya tolong diperjelas. Iya. Contoh kayak misalnya enforcement, habis itu kita harus menunggu Pemda, habis itu nunggu permen dan segala macam. Iya, Tapi iya. begitu itu udah keluar, implementasinya justru masih nggak sama rata. Iya, iya. Gitu. Tapi kebayang sih sama gue kalau misalnya penegak hukumnya udah misalnya turun ke perda nih ya. Terus tiba-tiba dia lagi ngonten gitu kan ya. Dan menyalahi aturan. Gue kebayang sih kemudian studio dia digerebek sama Satpol PP. Gua sangat mau banget. Hmm. Artinya apa? Gua ngomong sebagai industri ya. Gue sebagai pelaku industri atau sebagai pelaku community vape, kita berkomunal. Itu kan kita memang menjaga. Gue malah pengen orang-orang yang begitu ditangkap atau at least ketika gue melakukan kesalahan, tegur gue, samperin, beri teguran, atau kalau gue udah melakukan berapa kali putusin, cabut izin usaha gue sebagai influencer dan segala macam. Artinya yang kita butuhin apa? Enforcement. Yang Iya, kita iya. butuhin itu adalah penegakannya, bukan aturannya sekedar. Iya, jangan cuma sekedar ngebersihin pasar. Betul. Enggak bersih pasarnya. Anjing. Lalu lihat di Ciputat tuh. Iya masih. Gua jam 3 pagi jualannya di jalan, Pak. Orang kol aja sampai nyebrang gitu. Misi Mas. Gitu. Gua kayak aduh, jualannya gimana sih? Ya, jadi sebenarnya malah pada saat kemudian Satpol PP ini bertindak tetap gak bersih. Jadi nggak bersih. Jadi sebetulnya kerjaan apa sih? Terus abis itu gue juga mengacu kepada dasar-dasar negeri ini. Contohnya kebebasan seseorang dalam berpendapat. Beda. Kebebasan kita berpendapat kan diatur dalam undang-undang. Ya. Dan kalau kita ngomongin vape ini bukan barang yang narkoba. Narkoba aja kita boleh loh berpendapat. Bebas kita. Yang nggak boleh kan kita pakainya kan. Gitu. Apalagi vape yang boleh kita pakai. Masa Wah, ini kita bagus nggak lagi. boleh? Masa kita nggak boleh berpendapat? Ini sudut gitu. pandang yang menarik gitu. Seolah-olah kita pengen memberikan pendapat kita tentang vape itu jadi sebuah ruang kriminal seolah-olah. Betul, karena kita mau justru berpendapat terhadap sebuah brand yang notabene brandnya baru masuk, mau ngambil duitnya doang, mau manfaatin kita sebagai community vape untuk kemudian ngeruk duit, tapi produknya nggak berkualitas. Lah, undang-undang perlindungan konsumennya nggak jalan dong berarti untuk melindungi konsumen. Kita ngeluarin duit. Karena nggak gitu. ada validasi sosial. Gue anggap tetap validasi sosial karena lo kan tetap bagian dari masyarakat dan rakyat Betul, Indonesia kan yang gitu. untuk kemudian menentukan setidaknya melakukan rekomendasi berdasarkan experience yang justru lebih Betul. dulu hadir daripada orang-orang yang kemudian bisa jadi ya FOMO, Belum baru, tahu apa-apa, dan segala macam. gitu loh. Dia berdapat informasi masih setengah. Gua mau berikan informasinya yang benar gitu. Yang pengen ngetrik doang. Nah, pengen tiba-tiba kalau nge-vape di kafe, Iya, apa sih anjing? Apa? ngedorong owner. Ah, iya. Karena nyodorin Iya. bill. Heeh, kelamaan. sama Nggak ada duit, waiters, nggak ada sama duit. waiters. Minggir. Ntar dulu. Ini contoh paling simpel aja nih, contoh paling simpel aja. Tentang isu meletek dan tidak meletek yang lagi gua gaungkan. Semua orang akhirnya setuju, gua randomly nanya beberapa orang baik yang meletek dan tidak. Apa sih kalian manfaatnya dari campaign yang gua lakuin? Oh iya bang, akhirnya kita tahu meletek itu adalah hak. Tapi kewajiban kita nggak ganggu orang gitu. Oh iya. Tapi kan untuk ngomongin itu berarti gua harus nyenggol siapa? Tukang koil. Iya. Untuk ngomongin nyenggol tukang koil berarti gua harus nge-build koil dong di dalam ya, vape gua ini. Ya. Lah kalau gua nggak nyontohin meletek sama gak meletek gimana gua harus mengkampen itu. Nah hal-hal itu yang menurut gua kayak aneh anjir, gua mau ngasih ilmu, butuh alat praktek. Nggak boleh ada alat prakteknya. Iya. Itu kan udah Jadi kalau nggak meletek nanti koilnya digituin, teman-teman. apa enggak? Digituin terus digituin. nggak ada suaranya lagi. Karena nggak ada. Ini paling konyol ini koilnya, orang yang bilangnya tergeprek nama koilnya karena meletek banget. Gua build tadi. Gak ada. Wih di silent. Berarti ada cetekan. Nah, edukasi. Iya, itu kan. Ada tombol mute-nya. Iya. Contoh bayangin kalau gua gini. Guys, berhentilah meletek karena meletek itu ganggu orang. Jadi kalau kalian mau nggak meletek, kalian bisa build. Cara buildnya gini. Gua nggak pegang vape-nya nih. Iya, Cara kayak gitu buildnya gini. maksud gue kayak gitu. Pasang kapas. Jadi kayak pantomim. Dan gitu lo Pasang nggak kapas. boleh ngomongin. Iya. Nah, ayo. Kan. Oh iya jadi begini. Oh, gue ngomonginnya gini. Gue boleh ngomongin tapi, guys, kalian kalau nggak meletek itu boleh nggak meletek. Tapi
kalian gini, kalian apa sih anjir gitu. Ada tut. Iya, itu loh. Apa? Ada sensornya. Lu bayangin kalau hal ini sampai terjadi, nggak ada jalur edukasi yang tepat, nggak ada sosial apa tadi namanya? Atau nggak ada rekomendasi. Gue yakin Rekomendasi sosial lah. bukan rekomendasi sosial. validasi. Dalam 3 bulan black market orang import barang-barang tidak bercukai bakal makin banyak. Bocil-bocil yang akhirnya membeli dari penjual yang akhirnya Karena merasa penjualnya belum tentu teredukasi juga jadinya. sudah tidak teredukasi. Karena mereka menganggap gak ada yang ngawasin kan. betul, nggak ada yang ngawasin, nggak ada yang ini nih, nggak ada yang nggak diberitain. Kita mah tenang-tenang aja. Aman ini mah. Aman ini. Kagak ada polisinya. Makin rusuh. Gue yakin makin rusuh. Dengan pemerintah, harusnya pemerintah itu cuma mengatur bagaimana orang tidak mendapatkan akses atau tidak memberikan ajakan untuk membeli ini. Gue setuju. Jangan memberikan akses yang mudah kepada seseorang untuk beli vape, gue setuju. Tapi jangan ditutup. Karena vape adalah solusi nih. Tapi vape bukan barang yang cukup apa ya namanya kalau banyak orang pakai untuk menjadi style itu apa ya istilahnya ya. Vape itu bukan barang Lifestyle. Iya, bukan barang lifestyle. Vape itu solusi gitu. Gue setuju di situ. Tapi tolong aturannya jelas kayak lu boleh jadi influencer. Tapi gini ya, pasang peringatan ini, itu dan segala macam. Oke. Terus abis itu gue minta yang berkesesuaian tentunya kan. Berkesesuaian. Jangan kemudian tiba-tiba paru-paru bolong juga karena gak ada hubungannya. Iya, sama kayak tiba-tiba dokter gizi disuruh ajakin ngomong soal paru-paru kan aneh gitu maksud gue. Atau orang misalnya orang misalnya tukang bengkel terus disuruh ngomongin tentang apa kesehatan yang sifatnya detail banget tentang tumor kan jangan gitu. Maka undanglah kami gitu. Undanglah para pelaku industri. Lu ngomongin distributor, undanglah distributornya kita diskusi. Jadi buat para dokter deketin Bang Faro. Apa enggak? Fernan. Fernan. Karena kan gue yakin semua orang itu punya jabatan untuk mengatur banyak hal. Tapi tidak semua orang punya skillnya untuk bisa membuat aturan itu. Kalau gue gitu. Punya kemampuannya untuk meregulat sesuatu gitu. Enggak semua orang. Maksudnya Marcel. Gimana sih? Pak Marcel Widianto. Enggak mungkin dong kalau Marcel penyanyi. Enggak. Tapi kalau ternyata dia jadi wakil wali kota kita gimana? Ketawa aja gue. Itu maksud gue. Tapi Gue sih enak negor ya Pak. Iya. Mau bolongan goblok. Bang. Aman Bang. Aman bosku. Itu maksud gue. Ya, Gue minta cuman kepada pemerintah itu kalau kalian mau bikin regulasi, ajaklah orang-orang yang memang terdampak regulasi kalian. Ya. Supaya kalian gak ngawur. Nah gitu. ini udah dijadikan bahasan di podcast gue sebelumnya sama Garin ya. Bahwa kemudian ternyata ruang audiensi atau public hearing itu cuma terjadi 1 kali waktu itu kalau gak salah. Linknya pernah dikasih dan ada sekitar 83 undangan untuk melakukan public hearing ini. Dan cuman 1 yang mewakili asosiasi tembakau yaitu AMTI kalau gak salah. Dan itu pun ditaruh kayaknya terakhir baru boleh ngomong gitu. Setelah serbuan sedemikian banyak yang kemudian didengarkan gitu. Maksud gue persentasenya terlalu rendah untuk kemudian bisa dijadikan pijakan berpikir objektif bahwa dari sisi tembakau atau kemudian kita vape bahkan ya gak ada angle yang bisa kita sumbangkan untuk membentuk aturan ini gitu. Dan ini yang menurut gue justru jadi jadi misleading, jadi miskonsepsi dan seolah-olah lagi-lagi kalau gue pengen nekaninnya adalah ingat bahwa di undang-undang itu ada pasal 152 yang emang jelas di situ bikin 2 ayat tambahan, ada 2 ayat yang ingin memisahkan antara rokok dan rokok elektronik secara terpisah gitu loh. Tapi lagi-lagi seolah-olah konsep omnibusnya itu juga diterapkan di peraturan pemerintah dan ini juga masih harus dipertanyakan karena lagi-lagi naskah akademisnya juga belum ada. Kita perlu mempertanyakan sebuah uji materi sebenarnya kepada pemerintah mengenai kenapa akhirnya PP ini disahkan. Jadi mudah-mudahan sekarang gini, kalau emang ternyata lo nggak boleh berpromosi, kita anggap aja sejak 26 Juli berlaku efektif lo nggak boleh berpromosi. Apa sih sebenarnya yang ingin lo lakukan supaya kemudian kita bisa melakukan uji materi ini? Ya anggaplah lo kan punya sekian ratus ribu followers, lo punya ratusan ribu subscriber gitu. Yang gue pengen tahu apa yang akan lo kerjakan supaya kemudian kita bisa masuk ke tahap uji materi ini gitu. Kalau gue sebenarnya cuman pengen gini sih.
gue pengen menimbulkan Kegaduhan. bukan kegaduhan. Gue nggak setuju sama kata-kata kegaduhan. Pertanyaan Kayaknya kebingungan lah ya. Rambut timbul. Gue pengen teman-teman itu merasakan yang sama. Jadi kan gini, ketika Punya keresahan yang sama. betul, ketika PP ini disahkan, banyak orang kan sebenarnya siapa sih yang tahu ada PP yang 26 Juli kemarin disahkan? Karena kan pemerintah ngepostnya misalnya contohnya kayak di websitenya doang tuh. Yang ngepost itu bahkan Lambe Turah baru diposting bahwa ya ada PP 28 tahun 2024 ya. Gue pengen membuka itu kemudian teman-teman bisa berpikir bersama sehingga bisa sedikit apa ya? Lu terusik nggak sih gitu? Gue nggak butuh buzzer untuk kemudian kayak gue juga mau dong ikutnya, enggak. Gue sampein materinya, lu dengerin, lu terusik apa enggak? Gitu. Dengan analogi gue, lu terusik apa enggak? Kalau lu terusik, ayo dong bareng-bareng sama gue bersuara. At least kalau lu introvert banget gitu ya, nggak mau depan kamera, at least ayo share ini bareng-bareng. Dan gue sama sekali nggak akan ngomongin. Mungkin teman-teman akan bilang gini nih, lu kan karena influencer, lu kan cari duitnya di situ gitu. Gue sama sekali mungkin nggak akan menyinggung soal ini, tapi gue akan nyinggung soal dampak edukasi, dampak ekonomi yaitu monopoli, dampak atau sesuatu yang lebih atau hak vapers yang kemudian terambil, terenggut gara-gara PP ini gitu. Betul. Hak lu untuk mendapatkan akses informasi yang tepat bagaimana caranya berhenti merokok. Iya. Itu kan akan hilang gitu. Oke. Itu yang akan kapan tuh? Akan kapan tuh? Setelah strike-nya dilepas ya Pak. Jadi gue kemarin kena strike. Menurut gue aturan YouTube tuh harusnya diimplementasi sama pemerintah. Gue kemarin kena aturan strike yang which is yang strike gue adalah bot. Jadi bukan orang YouTube. YouTube itu kalau strike bot dulu ya. Nah sekarang lagi dalam proses pengajuan. Appeal. Jadi lagi diuji. Jadi maksud gue aturannya jelas, harus mencantumkan ini itu, terus tidak boleh ngomong kata dijual, tidak boleh di label, harus label tuh gini nih. Gue sekarang kalau introduce, gue jadi kayak bagian depan, oke ya, MK begini. Pas bagian sini itu gue tutup begini nih. Karena di sini ada barcode. Produksi oleh, ada Instagram, ada jadi gue tutup begini. Gue dapat guidance yang jelas gitu, sehingga gue tahu harus bertindak apa. Maksud gue gue pengen nyadarin teman-teman vapers, guys, pemerintah kita tuh harus berlaku sebagai orang tua. Gue pengen mengiringnya ke situ. Sebagai orang tua, lu kan harus tahu bahwa semakin lu bilang anak lu ngapain dikit, lu bilang no, anak lu akhirnya ngapain? Makin bandel, percaya. Tapi nggak kasih tahu why-nya kenapa. Why-nya kenapa? Nah itu. Nggak. Gue tuh mau kasih, kalau di rumah gue 4 orang anak gue ini ya, karena ada 2 lantai kan di rumah gitu. Setiap orang tua yang gue kenal. Mas dulu lu mau ngomong rumah lu 2 lantai gitu kan? Bukan. Ya lantainya doang 2. Yang lainnya ada tangga tapi tujuannya untuk turun. Banyak sekali orang tua yang justru bikin pagar di tangganya. Iya benar. Nah, kalau gue dari anak gue yang pertama justru ngajarin dia untuk naik tangga. Supaya kemudian tidak khawatir ketika kemudian ya kan ada masa di mana anak kecil yang kemudian penuh keingintahuan dan mungkin kita nggak melulu bahwa kemudian standby bisa jagain juga kan ya, walaupun lo punya neni, lo punya maid gitu ya, kan bisa aja miss gitu loh. Nah pada saat kemudian kita miss ternyata dia bisa naik tangga, dan anak gue yang umur 7 bulan sekarang itu udah bisa naik tangga. Udah di loteng sekarang. Oh enggak. Udah tinggi banget itu loh. Udah kerja sama PLN. Berarti kan yang harus dilakukan itu adalah jangan memagari tangganya, tapi pagerin pinggiran tangganya biar dia jatuh keluar gitu. Atau kemudian emang ada hal-hal yang emang nggak bisa kita hindari kan, bahwa emang suatu saat dia akan naik tangga. Kan nggak mungkin kemudian sampai kemudian dia di umur tertentu tidak naik tangga kan. Nah, gue cuman berusaha melatih. Ada temen gue sampai umur 8 tahun gak bisa naik tangga. Serius. Karena kebetulan rumahnya emang gak 2 lantai. Iya, ke bawah malahan. Itu lebih kaya kayaknya deh. Enggak, di TPU apa? Enggak, tapi intinya masalah edukasi ini ada kata-kata yang menurut gua proporsi. Gitu ya. Gak semuanya emang kemudian kayak misalnya kita waktu zamannya gua sekolah, satu kelas gua itu ada 48 murid. Dengan 1 orang guru ya, itu belum tentu semuanya ranking 1, nggak bisa, emang nggak semua anak yang kemudian bisa jadi ranking 1 dan nggak semua anak juga kemudian akhirnya emang bisa berprestasi dalam hidupnya. Tapi ya
ada anak-anak yang kemudian bisa punya potensi untuk ngajarin teman-temannya, untuk ngajarin orang lain, untuk kemudian jadi pemimpin, untuk kemudian jadi orang-orang yang berguna buat bangsa. Betul. Nah, ruang edukasi ini menurut gua jadi penting tetap bahwa supaya orang-orang yang kemudian menggunakan produk-produk vape ini bisa setidaknya ngasih referensi dan ya edukasi yang jauh lebih tepat karena ada gurunya. Dan mudah-mudahan pemerintah bisa menyadari ini bahwa yang paling penting harus dibuka. Emang gua akan mengutip kata Garin ya, emang ini masalah niat. Apakah pemerintahnya mempunyai niat baik untuk kemudian menganggap produk vape adalah produk solusi. Oke, sekali lagi ngomong di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.